Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam pramuka. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para peserta webinar, kita akan mengulas tentang surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 047 tahun 2018 tentang pedoman anggota dewasa Gerakan Pramuka. Apa dan bagaimana? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab dari seminar kali ini. Perlu saya perkenalkan narasumber pada pagi hari ini pada jam 1.12 kita akan membahas, dan yang akan membahas sangat menarik sekali. Kita akan mengenal sosok yang pertama adalah Kak Ade Hidayatullah, ini adalah sebagai narasumber. Terus sebagai operatornya Kak Lutfi Khofi ya, sebagai ketua dari kelompok ini adalah Kak Sigit yang dari Bondowoso, juga didampingi oleh Kak Imam Ja'far dari Jember, juga didampingi di sebelahnya Kak Ade adalah di pojok atas ini adalah Kak Ana dari Lumajang. Dan mungkin ada peserta di sini tidak bisa ditayangkan di layar ini. Marilah kita dengarkan dan simak bersama. Kak Ade sekarang akan beralih fungsi dan hijrah kepada menjadi pelatih. Mudah-mudahan Kak Ade yang jauh dari sana, asalnya dari Cimahi, dari Bandung, yang sehari-hari alhamdulillah bersama adik-adik peserta didik yang jumlahnya 2.600 peserta didik, Kak. Alhamdulillah. Jadi ini adalah dari Bandung yang setiap harinya adalah berkumpul bersama siang pagi 24 jam dengan 600 santri tetap. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita serap bersama. Kepada Kak Ade dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Oke. Terima kasih Kak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam. Salam. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ada pencerahan bagi semuanya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang pada saatnya, tiba saatnya pada yang dinanti-nantikan, yaitu webinar di kelompok Kartini A ini. Kelompok Kartini A membahas tentang angsa atau aturan pramuka orang dewasa yang di latar belakangi kenapa muncul SK 047 tahun 2018. Itu yang dikasih oleh panitia bahwa kita akan membahas itu. Ya, di dalam pendahuluan, namanya kita sebagai pramuka, kita punya landasan, punya dasar. Kita melangkah, punya jalan, punya aturan tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010. Seorang pembina pramuka dan pelatih harus menguasai
bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka tahun 2018. Kenapa disebutkan tahunnya? Karena Undang-Undang Pramuka itu dan ADART dan keputusan-keputusan itu bisa diubah oleh Gerakan Pramuka tingkat nasional atau yang disebut dengan MUNAS. MUNAS atau Musyawarah Nasional itu diadakan setiap 5 tahun sekali. Dan dari yang dulu sampai sekarang tidak ada perubahan, yaitu diadakan 5 tahun sekali. Yang kedua, Musda atau Musyawarah Daerah pun sama, diadakan tiap 5 tahun sekali. Kemudian Muscap juga 5 tahun sekali. Nah, yang ada perubahan, Musran dulunya 5 tahun, sekarang tetap berubah menjadi 3 tahun. Dan Mugus, kalau tidak salah, di ADRT yang dulu itu 3 tahun, sekarang berubah. Dengan ADRT yang baru, bahwa Mugus diadakan tiap 2 tahun sekali. Nah, bagaimana muncul permasalahan SK nomor 47 ini muncul atau bisa terbentuk, yaitu hasil dari musyawarah nasional. Setiap 5 tahun sekali diadakan, ternyata ada perubahan yang perlu diadakan perubahan. Makanya hasil keputusan MUNAS itu merubah sekaligus mencabut angsa yang sebelumnya, yaitu keputusan musyawarah nasional nomor 201 tahun 2011 tentang pedoman pengembangan sumber daya anggota dewasa dalam gerakan pramuka. Nah, itu secara singkatnya. Dan dalam SK nomor 47 ini kita membahas tentang anggota pramuka dewasa. Anggota pramuka dewasa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 14 bahwa anggota dewasa itu dari mulai pembina, pelatih, pamong itu adalah anggota pramuka dewasa. Kemudian dilihat dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga Gerakan Pramuka Nomor 07 MUNAS 2018 Pasal 39, anggota dewasa adalah anggota biasa yang berusia di atas 26 tahun. Nah, ada permasalahan di Kuarnas dulu. Kenapa tidak ditentukan dengan jenjang pendidikan? Karena jenjang pendidikan itu berbeda dengan jenjang di pramuka. Nah, di pendidikan mungkin dari SD, SMP, SMA, atau di perguruan tinggi itu dari SD itu siaga. Kemudian di SMP itu penggalan. Tapi di pramuka mungkin juga ada yang SMP, tapi dia masih siaga karena usia. Itu kan usia. Nah, kita akan membahas tentang usia dewasa, yaitu di atas 26 ke atas. Tapi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 itu dari 25 tahun. Makanya kita menjelaskan di dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga. Nah, Anggaran Dasar Rumah Tangga ini adalah sebagai penjelasan atau ketentuan-ketentuan yang melihat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, muncullah ADART Nomor 7 MUNAS 2018, itu semuanya harus melihat kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Nah, itu pembahasan kita masalah ini, itu masalah anggota dewasa, yaitu SK nomor 47 ya, tentang aturan orang dewasa. Dan di sini dari mulai tanda pangkat jabatan dan tanda-tanda yang dilekatkan di anggota pramuka dewasa beda dengan di peserta didik. Nah, itu bisa dilihat di aturan anggota dewasa. Nah, dari bisa kita simpulkan apa yang menjadi kajian kelompok Kartini A ini, kita bisa disimpulkan bahwa berdasarkan hasil MUNAS yang diadakan setiap 5 tahun sekali sesuai dengan aturan dan anggaran dasar rumah tangga, berhasil mencabut SK nomor 201 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan sumber daya anggota dewasa dalam gerakan pramuka. Jadi itu tidak berlaku, makanya sekarang berlaku yang baru,
yaitu yang kita bahas ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan karena dengan keterbatasan waktu dan kita sudah mulai pagi hari dan besok kita akan membahas tugas-tugas yang berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak, mungkin dari hal yang disampaikan Kak, dari ini mungkin ada ini dari yang lain. Setelah ini Kak, saya ada pertanyaan dari ini Kak, disampaikan lewat chat ini. Ini ada pertanyaan. Saya sampaikan Kak. Ya, saya sampaikan pertanyaannya gini Kak. Ada orang dewasa Kak, jadi sudah 26 tahun, namun tidak pernah kursus, tidak pernah ikut kursus atau KMD atau KML. Bolehkah menjadi pembina pramuka? Ini Kak, ada pertanyaan ini dari, banyak Kak, ini ada 80 orang yang tanya. Ya, seperti itu presentasinya Kak, 80 orang. Satu aja ya. Yang dibahas atau berapa orang? 2 orang atau 3 ya? Iya. Jawabnya. Iya. Oke. Ini dah pertanyaan dari yang Sekedar menambahkan apa yang dipaparkan oleh Kak Ade tadi, memang benar adanya Kak. Saat ini memang fenomena itu banyak yang terjadi di daerah saya. Kita tidak perlu mencontohkan daerah lain. Untuk sampling saja di daerah saya itu memang ada beberapa anggota gerakan pramuka sendiri, anggota pramuka ya kan. Itu setelah dia lulus SMK ataupun SMA, dia masih menyandang pramuka penegak. Tapi dia sudah mempunyai binaan, kadang seperti itu Kak. Permasalahannya di daerah saya ini kan mungkin dari segi pembina ada kekurangan Kak ya, karena minim sekali pembina-pembina di sini yang lulusan KMD ataupun KML, atau bisa jadi mereka lulus KMD ataupun lulus KML hanya sekedar mencari, ya tanda kutip ya, kita tidak perlu mengatakan untuk mencari sesuatu ya Kak ya, sekedar untuk mencari seperti itu Kak. Memang di dalam keputusan Warnas Gerakan Pramuka ini yang nomor 47 ini memang sangat boleh dikatakan penyempurnaan lah dari SK Warnas yang tahun 2011, nomor 201 tahun 2011, itu memang disempurnakan lagi. Memang saat ini gerakan pramuka itu sepertinya sudah mengikuti zaman Kak. Sudah mengikuti zaman dengan banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam tiap tahun, dari tahun ke tahun maksudnya ya Kak ya, dari tahun ke tahun. Dan tentunya juga SK Warnas tidak mungkin diperbarui tiap tahun ya Kak ya. Ya mungkin kasihan juga yang membuat timnya, yang jelas membuat tim pembuat SK-nya ya Kak ya, kalau dibuat perubahan tiap tahun ya Kak ya. Jadi mungkin perubahannya sangat signifikan sekali. Dari tahun 2011 baru diperbarui lagi di tahun 2018. Jadi selisih 7 tahun Kak. Jadi saya rasa ini sangat boleh dikatakan detail sekali surat keputusan ini.
sehingga bisa menjadi pedoman bagi kita yang ada di masing-masing daerah untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan, pelaksanaan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat kepramukaan. Mungkin itu saja dari saya, Kak Moderator. Sedikit tambahan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih kesempatan untuk yang kakak dari Putri, silahkan. Karena ini adalah satuan yang tidak terpisahkan. Ada satuan PA dan satuan PI. Dipersilahkan Kak Ana dari Lumajang. Suaranya Kak, disilahkan di. Terima kasih Kakak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi tentang anggota dewasa yang mengabdi secara sukarela adalah anggota dewasa yang memiliki profesi pokok atau pekerjaan lain dan dengan sukarela mengabdikan sebagian waktunya untuk aktif dalam kepramukaan dengan penuh tanggung jawab. Yang saya tanyakan adalah bagaimanakah kompensasi gerakan pramuka terhadap para relawan yang mengabdikan hidupnya untuk gerakan pramuka. Sip. Sangat bagus sekali. Betul. Saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Ade, silakan. Terima kasih. Jadi gini, anggota dewasa kita lihat dalam anggaran rumah tangga gerakan pramuka yang baru ya, bukan yang lama. Di situ ada pembina pramuka, pelatih pembina pramuka dan pembina profesional. Nah, tadi ada sedikit penyempurnaan ya. Bagaimana usia 26 tahun dia belum ke KMD, tapi dia sudah menjadi pembina. Seharusnya jangan menjadi pembina kalau bisa, kalau dia aktif pramuka, udah biasanya di Pamong. Dia jadi Pamong. Pamong itu benar-benar orang pramuka, walaupun dia tidak pernah mengenyam pendidikan pramuka, tapi dia secara sukarela memberikan tenaga dan pemikirannya kepada pramuka. Ya, Pamong itu biasanya ada di mana? Ada di Saka. Nah, jadi Pamong Saka. Pamong Saka itu adalah anggota orang dewasa. Dia secara sukarela memberikan pengetahuannya, waktunya, tenaganya untuk pramuka. Nah, dan biasa kalau kita melihat di Pamong Saka itu biasanya ada giat ya. Dan Pamong Saka atau Saka, tentang Saka adanya di Penegak dan Pandega. Jadi di usia 17 sampai 25 tahun. Itu adalah usia Penegak dan Pandega. Nah, itu karena kemudian yang kedua juga instruktur dia walaupun dia tidak mengenyam pendidikan KMD atau KML, karena instruktur itu seorang ahli di bidangnya. Contoh misalkan di Saka bencana, dia tentang KB, itu dokter bisa menjadi instrukturnya karena dia tentang keluarga berencana. Contoh juga misalkan di Saka Adiasta Pemilu. Nah, contohnya karena dia di KPU, dia bisa menjadi seorang instruktur Sakanya. Itu juga orang dewasa, dia bukan orang pramuka, tapi dia bisa menjadi instruktur Saka. Yang ketiga juga dia menjadi pimpinan Satuan Komunitas. Itu kelebihannya pramuka. Jadi pramuka ini saya lihat di anggaran dasar rumah tangganya, anggota itu sukarela. Tidak ada paksaan. Sukarela, non-politis. Nah, kemudian juga ada asisten andalan. Nah, andalan, jika dia sukarela, dia belum pernah mengadakan KMD atau KML. Tapi karena dia punya jiwa kepramukaannya, makanya dia mengabdikan tenaga dan pikirannya untuk pramuka.
Nah, cara kompensasinya biasanya dia seorang andalan Saka atau asisten andalan, dia punya skill untuk dicurahkan kemampuan itu di Saka itu. Kemudian yang terakhir itu ada anggota majelis pembimbing. Dan ini adalah kesempurnaan. Menurut saya ini emang betul tadi kata Kak Sigit. Ini penyempurnaannya. Dan satu-satunya organisasi di Indonesia yang pramuka utamanya adalah pimpinan negara kita. Itu presiden. Jadi presiden disebut pramuka utama. Nah, ini orang dewasa. Jadi siapapun presidennya, apapun ininya, jelas dia adalah pramuka utama, ya orang dewasa. Dan jelas namanya presiden juga langsung sebagai Mabdinas. Nah, jadi mulai dari presiden, kemudian Mabidanya itu adalah gubernur. Nah, itu juga otomatis sebagai Mabi. Kalau di sekolah mungkin Mabigus ya, Mabigus. Nah, di Saka juga ada itu Mabi Saka. Berarti dia seorang yang memberikan pengetahuannya, pengalamannya, termasuk secara materi sesuai dengan keuangan keanggotaan pramuka dan sukarela dalam pendidikan kepramukaan. Mungkin itu karena jadi dalam keanggotaan itu anggota orang dewasa selain daripada pembina pramuka dan pelatih pembina pramuka, kalau dia tidak mengenyam pendidikan KMD atau KML, dia bisa menjadi pamung, instruktur, atau pimpinan Saka atau pimpinan Sako, atau andalan, atau dia menjadi anggota majelis pembimbing. Dan ada catatan bahwa ada anggota biasa dan anggota kehormatan. Mungkin itu jawabannya, karena mudah-mudahan karena tidak puas ya, karena saya bukan alat pengawas, mudah-mudahan bisa menggali yang lain. Oke, sekian Kak Ana, bisa dilanjut pada moderator. Iya Kak, berarti mungkin ini Kak yang perlu kita simpulkan ada 3 kata kunci Kak. Yang pertama, kita ketika orang dewasa mau berkecimpung di pramuka, yang pertama mungkin harus ikut yang namanya pembaharuan, membaharui diri dan semacamnya. Iya. Atau yang kedua pilihannya, ini sangat sadis Kak. Ya akhiri saja di pramuka itu, karena nanti menjadi penyakit kalau tidak pembaharuan, tidak inovatif dan semacamnya. Akhiri saja menjadi anggota pramuka. Katanya kemarin Kak Yatno, daripada Kak Suyatno ya. Kak Suyatno ya, profesor beliau, daripada 1000 pelatih atau pembina, mendingan satu saja kayak Kak Ade. Yang murni orang pramuka. Atau yang terakhir Kak, mungkin ini adalah kita harus ada peningkatan. Jadi peningkatan kualitas, keilmuan, pengalaman dan semacamnya dari asa dan asudan seperti itu. Untuk itu mungkin ini Kak yang kita perlu sampaikan dari kesimpulan tadi. Tapi yang akan kita sarankan atau rekomendasikan pada pertemuan kali ini, kita harus mensosialisasikan, yaitu